Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Jabar dari kelas A akan menjelaskan tentang kegiatan militer antara Perang Badar dan Uhud, lalu konspirasi untuk membunuh Nabi. Pertama, setelah Perang Badar itu terjadi, maka akan terjadi beberapa renggangnya waktu setelah Perang Badar tersebut. Perang Badar merupakan pemberontakan bersenjata yang pertama kali antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ini merupakan peperangan yang sangat menentukan dengan kemenangan mutlak di kaum muslimin yang bisa disaksikan oleh seluruh bangsa Arab. Sementara itu, pihak orang-orang musyrik yang diunggulkan dalam peperangan ini justru harus menelan pil pahit dan kerugian yang besar. Ada pihak yang melihat kemenangan dan keperkasaan kaum muslimin dalam peperangan ini sebagai ancaman yang sangat serius bagi posisi agama dan ekonomi. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar tersebut, dua golongan ini merasa terbakar karena kebencian dan kedengkian terhadap kaum muslimin. Dalam hal ini Allah berfirman, "Pasti kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya pada orang-orang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan musyrik. Dan kamu pasti dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang Nasrani." Seperti dalam firman Allah, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri." Surat Al-Maidah ayat 82. Ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan ini, yaitu kaum Yahudi dan musyrik, karena mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman lagi. Mereka, golongan tersebut yang berteman karib yang sangat dekat kaum Yahudi dan musyrik itu mereka adalah Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya. Golongan ketiga ini tidak kalah bencinya terhadap kaum muslimin daripada dua golongan yang pertama, yaitu golongan kaum Yahudi dan musyrikin. Ada lagi golongan keempat, yaitu orang-orang Badui yang tersebar sekitar Madinah. Mereka, orang-orang Yahudi, tidak terlalu pusing dengan persoalan iman dan kufur. Tetapi mereka adalah orang-orang yang suka merampas dan merampok ketika para kafilah dagang itu ke Syam atau sebaliknya ke Yaman. Mereka selalu aja merampok dan merampas para kafilah itu bila ada mereka. Mereka juga merasa khawatir melihat kemenangan kaum muslimin. Mereka tentu saja merasa khawatir bila di Madinah berdiri daulah atau negara yang sangat kuat, sehingga bisa menjadi penghalang bagi kegiatan mereka, yaitu merampas dan merampok para kafilah-kafilah dagang. Karena itu mereka tidak suka terhadap kaum muslimin dan mereka berdiri sebagai musuh. Itulah gambaran bahaya yang membayangi kaum muslimin dari segala penjuru. Meski demikian, golongan-golongan ini mempunyai sikap sendiri-sendiri dalam menghadapi kaum muslimin. Masing-masing memilih cara sendiri yang menurut mereka efektif untuk menggapai tujuan. Ketika beberapa kekuatan di sekitar Madinah baru menampakkan tanda-tanda perlawanan terhadap Islam dengan cara memata-matai, hal ini berbeda dengan golongan orang-orang Yahudi. Mereka justru telah berani mengumumkan perang dan memperlihatkan kedengkian serta kebenciannya. Sementara itu, kekuatan di Makkah sudah mengisyaratkan ancaman dan mengumumkan untuk melakukan serangan balasan besar-besaran kepada kaum muslimin. Untuk itu, mereka mengirim utusan untuk mendatangi kaum muslimin, menyampaikan hasrat mereka dengan menyatakan dalam sebuah syair, "Kelak akan datang hari yang indah dan mengesankan. Setelah itu telingaku selalu mendengar ratap tangisan. Inilah awal yang menuntun dan menentukan mereka ke peperangan yang dahsyat tak jauh dari Madinah, yang dikenal dalam sejarah saat ini, yaitu Perang Uhud. Perang ini kemudian menimbulkan pengaruh kurang menyedapkan atau menjadi mengurangi nilai bagi ketenaran dan kehebatan kaum muslimin tersebut."
Perang Bani Sulaim Al-Khudri. Informasi yang pertama kali masuk kepada Nabi setelah perang Badar adalah bahwa Bani Sulaim yang termasuk kabilah Ghatafan menghimpun kekuatan yang menyerang Madinah dengan mengerahkan 200 orang yang menunggang unta. Nabi Muhammad SAW mendatangi mereka lalu menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Khudri. Melihat kedatangan beliau, mereka pun lari tunggang langgang atau terbirit-biritlah meninggalkan, hingga dia meninggalkan itu 500 onta. Kemudian unta tersebut dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian beliau membaginya setelah mengambil seperlimanya gitu. Jadi beliau itu membaginya dulu setelah mengambil seperlimanya, sehingga setiap orang yang mendapatkan bagian 2 ekor onta setiap orangnya. Mereka juga menawan seorang pemuda yang bernama Yasar, namun kemudian dibebaskan setelah menetap di sana selama 3 hari. Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah. Memiliki jeda atau selang waktu 7 hari sepulang dari perang Badar. Beliau mengangkat Sibah bin Arfazah sebagai wakil beliau di Madinah. Namun, menurut pendapat lain, wakil beliau adalah Ummi Maktum. Lalu kedua, materi tentang konspirasi untuk membunuh Nabi. Salah satu akibat kekalahan yang diderita oleh orang-orang musyrik dalam perang Badar, mereka semakin dibakar kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Makkah mendidih suasananya atau genting dari ekonomi maupun politik. Tidak heran jika kemudian para pemukanya bersekongkol untuk menghabisi orang yang menjadi sumber malapetaka, perpecahan, kehancuran dan kehinaan para penduduk Mekah saat itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lama sesudah perang Badar, Umair bin Wahab al-Jumahi duduk-duduk di Hijr bersama Sofwan bin Umayyah. Umair adalah salah seorang setan Quraisy yang dahulu sering menyiksa Nabi dan para sahabat ketika masih di Mekah. Anaknya Wahab bin Umair menjadi tawanan perang Badar. Saat duduk itulah Umar menyebut orang-orang yang menjadi korban di perang Badar dan mereka dimasukkan ke dalam sumur. Sofwan berkata, "Demi Allah, pasti kami datang kehidupan yang lebih baik setelah kematian mereka." Umar berkata, "Demi Allah, engkau benar, wahai Sufyan. Demi Allah, kalau bukan karena aku masih memiliki hutang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, niscaya saat ini pun aku menunggangi unta lalu menemui Muhammad dan membunuhnya. Apalagi sebelum ini sudah ada ganjalan terhadap mereka karena anakku menjadi tawanan di tangan mereka." Sofwan mengobarkan semangat Umair dan berkata, "Aku akan menanggung hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya, dan keluargamu adalah keluargaku juga. Aku akan menjaga selama mereka masih hidup. Aku sama sekali tidak keberatan melindungi mereka." Umair berkata, "Kalau begitu rahasiakanlah kesepakatan kita ini." Sofwan menjawab, "Aku akan melakukannya." Umair meminta pedangnya lalu mengasahnya hingga tajam yang mengkilap. Kemudian ia berangkat hingga tiba di Madinah. Umar bin Khattab yang waktu itu sedang membicarakan kemuliaan yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala di perang Badar bersama beberapa muslim melihat kehadirannya di ambang pintu masjid. Sambil menderumkan untanya dan menurunkan dan menuntun untanya untuk ditambatkan tali tunggangan untanya. Umar berkata, "Musuh Allah ini adalah Umair yang datang hanya berniat jahat." Umar segera menemui Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan kepada beliau, "Wahai Nabi Allah, itu adalah musuh Allah, Umair. Ia datang dengan menyandang atau membawa pedangnya di pundaknya, di lehernya itu. Suruh dia masuk sini," sabda beliau. Umar berkata kepada beberapa orang Ansor,
Masuklah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Duduklah di dekat beliau dan waspadailah orang yang buruk itu bisa jadi dia menyerang beliau. Karena beliau tidak aman dari gangguannya. Ketika Umar sudah masuk dan beliau melihat kehadirannya, Umar memegang tali pedang Umar di lehernya. Maksudnya mencegah senjata itu gitu. Beliau bersabda, "Biarkan saja dia, wahai Umar." Umar mendekat ke arah beliau dan berkata, "Selamat untuk kalian pada pagi ini." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan selamat yang lebih baik dari ucapan selamatmu itu, wahai Umar, yaitu ucapan selamat para penghuni surga." Lalu beliau bertanya, "Apa maksud kedatanganmu, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku datang untuk urusan tawanan di tangan kalian. Berbuat baiklah terhadap dirinya." "Lalu untuk apa pedang di lehermu?" tanya beliau balik. Dia menjawab, "Semoga Allah memburukan pedang-pedang yang ada. Apakah pedang-pedang itu masih berguna bagi kami? Jujurlah kepadaku, apa maksud kedatanganmu?" tanya Nabi. "Aku hanya untuk itu," jawab Umar bersabda. "Bukankah engkau pernah duduk-duduk bersama Sofwan bin Umayyah di Hijr? Lalu kalian berdua menyebut-nyebut orang-orang Quraisy yang dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian engkau berkata, kalau tidak karena masih ada hutang yang harus kulunasi, dan kalau tidak karena keluarga yang kutakutkan akan musnah setelah kematianku, niscaya saat ini pun aku akan menunggangi unta untuk menemui Muhammad dan membunuhnya. Bukankah Sofwan hendak menanggung hutang-hutangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau akan melaksanakannya." Umair pun berkata, "Aku bersaksi bahwa memang engkau adalah utusan Allah. Wahai Rasul, dulu kami selalu mendustakan kabar dari langit dan wahyu yang turun kepadamu yang engkau sampaikan kepada kami. Padahal yang tahu masalah ini hanya aku dan Sofwan. Demi Allah, aku benar-benar tahu bahwa apa yang datang kepadamu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah menunjukkan diriku kepada Islam dan menuntun diriku ke jalan ini." Setelah itu Umar mengucapkan syahadat dengan sebenarnya. Beliau bersabda, "Ajarkanlah masalah agama kepada saudara kalian ini, Umar. Bacakanlah Al-Quran dan bebaskanlah anaknya." Sementara itu, Sofwan yang berada di Makkah berkata kepada orang-orang yang di sana, "Bergembiralah kalian jika kalian mendengar suatu peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan peristiwa Badar." Dia pun terus bertanya-tanya kepada setiap orang yang datang dari bepergian ke arah Syam ataupun ke Yaman. Hingga akhirnya ada seorang yang mengabarkan tentang keislaman Umair. Maka Sofwan bersumpah untuk tidak berbicara sama sekali kepada Umair dan tidak mau memberikannya bantuan apapun. Selanjutnya Umar kembali ke Mekah, menetap di sana untuk beberapa lama. Ia mengajak orang-orang agar masuk Islam, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang masuk Islam dengan dakwahnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.